Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dia sempat terhalusinasi, sekonyong-konyong sosok di depannya adalah Elisa. Setiap bertemu Elisa, bagian tubuh pertama yang dirabanya adalah rambut, dielus lalu disanggulnya. Hampir saja, bisik hati Alauddin. Ayo kita keliling, ajakan Mumtaz membuyarkan lamunan Alauddin terhadap Elisa. Taman terindah yang pernah saya lihat, puji Alauddin berjalan mengikuti langkah Mumtaz. Benar, ini taman indah, tambah Mumtaz. Oh ya, saya harus memanggil apa untuk Tuan? Tanya Mumtaz sambil mengitari pohon jempa putih, bunganya menebarkan aroma harum. Apa saja, terserah Tuan Putri, jawab Alauddin. Jangan panggil saya Tuan Putri, panggil saja adik atau Dik, pinta sang putri. Baik, Dik, kata Alauddin sambil membetulkan sorbannya. Bagaimana kalau Tuan saya panggil Bang Al, tawar Mumtaz. Boleh, kayaknya enak didengar, jawab Alauddin. Taman di sini luas, enaknya keliling dengan menunggang kuda, saran sang putri. Memang adik bisa menunggang kuda? Tanya Alauddin heran. Sejak usia 5 tahun sudah menunggang kuda, jawab Mumtaz sambil melompat ke pelana kuda yang diikat di istal istana, diikuti Alauddin melompat ke pelana kuda yang satu lagi. Mereka menunggang kuda mengitari taman bunga yang sedang bermekaran. Banyak kisah yang diceritakan, setumpuk rahasia diungkapkan. Mereka seperti pasangan sudah saling kenal puluhan tahun lalu. Makin lama semakin akrab, bahkan Mumtaz sudah berani meninju bahu Alauddin. Begitupun Alauddin, sudah berani membelai rambut sang putri. Cinta bersemi dari tepi sungai Darul Ishki. Apa nama sungai ini? Tanya Alauddin sambil turun dari pelana berhias ukiran kemasan. Sungai Darul Ishki, jawab Mumtaz mengikat kuda di dalam istal istana. Apa arti Darul Ishki? Kejar Alauddin ingin tahu. Darul Ishki adalah taman asmara, kata Mumtaz. Berarti kita sedang berada di tempat yang tepat, kelakar Alauddin. Mumtaz bukan menjawab kelakar itu, dia malah memeluk Alauddin. Lalu menyandarkan kepalanya ke dada bidang Alauddin. Dibiarkannya gadis itu merebahkan kepala di dadanya. Alauddin mengelus rambut hitam wangi yang tergerai sampai sepinggang, lalu disanggulnya. Mumtaz pun merelakan rambutnya disanggul oleh sang pemuda. Dan, mereka pun hanyut bersama hembusan angin sore dalam taman asmara, taman di antara dua hutan kecil di selatan istana. Di anjungan belakang, 3 orang paling berpengaruh dalam kerajaan Aceh Darussalam sedang minum teh. Di sela-sela acara minum teh, Amirul Harb Raja Muda meneruskan pesan dari prajuritnya yang melaporkan sang putri makin akrab dengan Alauddin. Itu artinya, hubungan mereka sudah dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya, tahap pernikahan. Kita cari hari baik dan bulan baik untuk menikahkan mereka, kata Salahuddin. Ampun daulat tuanku, apakah sekali jalan dengan pernikahan Datin Fatimah? Tanya orang kaya Sri Maharaja. Benar, dibuat 2 pelaminan, sebut Salahuddin. Waktu pernikahan dan walimatul ursi, sebaiknya kita tetapkan terus hari ini, saran Amirul Harb Raja Muda. Bagaimana kalau tanggal 6 Syaban, sebulan sejak hari ini, tawar Salahuddin. Bulan Syaban, 1 dari 5 bulan baik untuk menikah, terang Amirul Harb Raja Muda. Salahuddin meminta Amirul Harb Raja Muda bersama orang kaya Sri Maharaja mempersiapkan handuri raya walimatul ursi pernikahan Putri Mumtaz. Bikin semeriah mungkin. Tempat pelaminan pengantin di Balairung Sari, dan jamuan tamu di Taman Darul Ishki. Orang kaya penanggung jawab pendanaan, gunakan semua sumber daya yang ada, titah sang putra mahkota. Ampun daulat tuanku, segera saya tindak lanjuti, jawab orang kaya Sri Maharaja.